Rusia dikabarkan tengah mempersiapkan penggunaan senjata nuklir untuk perang di Ukraina di saat Ukraina masih terus meluncurkan serangan balasan. Rusia mengatakan akan terus bertukar informasi dengan Amerika Serikat tentang isu-isu yang berkaitan dengan kekuatan nuklir, bahkan setelah Moskow menangguhkan partisipasinya dalam Fakta New Start. Yang lalu, PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Ngeri, Putin berpesan ke Jokowi siap gunakan nuklir. Hingga NKRI kecam Rusia angkat kaki dari Ukraina. Sahabat Bagi Media, kabar panas hari ini yang pertama-tama datang dari niat Putin terhadap pengguna senjata nuklir untuk melawan Barat. Sampai saat ini, memang kita ketahui Rusia belum sama sekali menggunakan senjata nuklir dalam serangannya ke Ukraina. Namun, tahukah kalian bahwa pesan terkait penggunaan senjata nuklir ini sudah beliau sampaikan kepada Presiden Indonesia Pak Jokowi beberapa waktu lalu lewat Bapak Andi Wijayanto. Kemudian ada kabar yang lebih panas lagi. Ternyata negara kita Indonesia dalam resolusi PBB mendukung suara yang mendesak Rusia menarik mundur semua pasukannya tanpa syarat dari Ukraina. Semakin lama semakin panas nih. Lalu, kenapa Putin sampaikan pesan ke Jokowi untuk gunakan nuklir? Dan kenapa Indonesia justru mendesak Rusia? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, pesan Presiden Putin ke Pak Jokowi yang ternyata menyampaikan suatu hal yang cukup ngeri-ngeri tak sedap. Mimin kutip dari CNBC Indonesia, melalui Gubernur Lemhanas RI yaitu Bapak Andi Wijayanto, Vladimir Putin pun telah memberi pesan untuk dibawa ke Presiden Jokowi, dan ini terkait kapan perang nuklir dimulai. Wah, kapan tuh perang nuklir akan dimulai? Mengerikan sekali, apalagi Indonesia belum mempunyai nuklir. Ternyata saat kunjungan beliau ke Moskow akhir Oktober 2022 lalu, ketika itu Bapak Andi pun menghadiri acara Valde di stasiun dan bertemu langsung dengan Mr. Putin. Bapak Andi pun mengungkapkan bahwa waktu saya bertemu dengan Putin, saya memperkenalkan diri dan kalimat pertama Putin adalah tolong sampaikan ke Presiden Jokowi bahwa Rusia tidak mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir. Ini baru kata pertama. Kata-kata kedua Putin sangat mengerikan. Kemudian kalimat keduanya yang bikin bulu ketiak merinding. Bapak Putin pun menyampaikan, tapi jika ada serangan udara ke wilayah Rusia, kami mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir. Ujar Mr. Putin kepada Bapak Andi Wijayanto agar disampaikan ke Presiden Jokowi. Lalu, bagaimana respon Presiden kira-kiranya? Sudah pasti, Presiden Jokowi langsung merinding juga mendengar kabar ini. Jika ada serangan udara ke Rusia, rudal Satan pun bisa saja ikut melayang. Di sini Bapak Andi pun mengaku khawatir dengan panasnya disampaikan Putin. Sebab dalam kajian strategi secara normal, retaliasi nuklir hanya dilakukan kalau terjadi serangan nuklir. Namun, Putin mengatakan itu bakal digunakan jika serangan udara terjadi. Dan pertanyaannya, serangan udara yang disebut Putin mengarah ke wilayah Rusia yang mana? Apakah benar-benar Rusia atau 4 wilayah di Ukraina yang sekarang sudah dicaplok Rusia? Dan bagaimana menurut kalian?
Silakan kalian cor-cor-bacor di bunker nuklirnya Mr. Putin saja. Karena Mimin semakin ngeri mendengar kabar nuklir, semakin hari semakin dekat sepertinya. Sahabat Bagi Media, selain nuklir, ada kabar yang lebih mengerikan lagi dari PBB. Baru-baru ini, pada Kamis 23 Februari 2023, malam di markas pusat PBB, New York, Amerika Serikat, Majelis Umum PBB pun telah menyepakati resolusi yang menyerukan agar Rusia segera menarik seluruh pasukannya dari Ukraina tanpa syarat. Dan seperti biasa, resolusi ini pun dihasilkan dari hasil pemungutan suara semua negara-negara anggota PBB. Dan tercatat ada 141 negara mendukung, 32 negara abstain, dan 7 negara menentang termasuk Rusia sendiri. Dan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, jika Indonesia sebelumnya abstain, maka Indonesia pun kali ini ikut mendukung resolusi PBB yang mendesak Rusia menarik semua pasukan dari Ukraina ini tanpa syarat. Ini pertanyaannya, apakah Paman Putin tidak marah? Ternyata bukan tanpa alasan Indonesia pun ternyata mempunyai argumen tersendiri. Disampaikan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk PBB, yaitu Armanata Kristiawan Nasir, dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, yang mengatakan bahwa kematian, penderitaan, dan kehancuran terus meningkat dan dampak perang telah melampaui batas negara dalam konflik. Indonesia setuju terhadap resolusi ini karena kita percaya dengan piagam PBB dan hukum internasional, termasuk resolusi perdamaian mengenai sengketa ini. Penghormatan terhadap kemanusiaan dan rule of the law adalah hal yang mendasar untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, ujar Duta Besar Indonesia untuk PBB ini. Aduh, sangat-sangat ngeri Mimin mendengar kabar kali ini. Sahabat Bagi Media, mari kita doakan semoga Perang Dunia III tidak terjadi dan negara kita Indonesia tetap kuat. Amin. Jadi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Step 1, wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, something gonna feel. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
yeah. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a